dari Universitas Muhammadiyah Riau, program studi Ilmu Komunikasi, mata kuliah Ilmu Al-Islam Kemuhammadiyahan ingin bertanya tentang tema ilmu terapan dan paradigma kepada Ustazah Tugi. Sebelumnya kami perkenalan dulu, yang di samping saya ini ada namanya Farhan Zahran. Saya sendiri Nisha Gustia Zahra. Di samping Ustazah ada Teguh Pratama dan di samping Teguh ada Khairul Yani. Selanjutnya langsung kita bertanya kepada Ustazah. Itu yang pertama, paradigma Islam tentang ilmu terapan. Bagaimana pendapat Ustazah? Paradigma Islam tentang ilmu terapan gitu, atau pandangan Islam gitu. Bagaimana dengan ilmu terapan ini adalah ilmu terapan ini dipandang sebagai ilmu yang mungkin praktis gitu ya, ilmu yang langsung digunakan dan ini sangat bermanfaat untuk kehidupan kayak gitu. Jadi masyarakat lebih bisa menyejahterakan masyarakat gitu. Jadi dalam Islam ini sangat bermanfaat dan sangat ada hubungannya dengan Islam gitu. Oke. Untuk pertanyaan kedua itu oleh Teguh Pratama. Baiklah Ustazah, untuk pertanyaan kedua, etika Islam dalam penerapan ilmu terapan itu bagaimana Ustazah? Oke, yang pertama mungkin yang jelas ilmu itu harus bagus gitu, maksudnya harus mulia gitu, ya, harus bermanfaat kayak gitu. Terus yang kedua, ilmu itu harus balance gitu, atau adil dalam prinsip ekonomi, sosial dan lain sebagainya. Nah, yang selanjutnya itu profesional gitu. Jadi para ahli yang di bidang ilmu terapan ini mampu menjalankan ilmu itu dengan profesional sehingga betul-betul masyarakat mampu merasakan manfaatnya. Kemudian ilmu terapan itu juga tidak merusak lingkungan kayak gitu. Dan yang terakhir yaitu penghormatan terhadap kehidupan. Oke, lanjut ke pertanyaan ketiga, itu ada Farhan Zahran. Baik, Ustazah ingin bertanya yang ketiga, prinsip dan ajaran Islam dalam ilmu terapan apa itu? Prinsipnya, yang pertama itu ya pengetahuan atau ilmu itu sebagai tugas gitu ya. Jadi memang mencari ilmu gitu itu memang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga apapun ilmunya itu adalah sebagai tugas. Yang kedua, ilmu itu digunakan untuk kebaikan, bukan untuk hal-hal yang buruk gitu. Misalnya nanti belajar ilmu tentang mungkin kimia kayak gitu ya, bukan digunakan untuk malah membuat bom dan menghancurkan segalanya gitu, tapi betul-betul digunakan untuk bagaimana bisa bermanfaat kayak gitu. Yang ketiga itu adalah keadilan dan keseimbangan kayak gitu. Jadi tidak merusak lingkungan kayak gitu. Kemudian pemeliharaan lingkungan. Nah, jadi kalau melakukan sesuatu itu harus memperhatikan sekelilingnya kayak gitu. Yang kelima, bertanggung jawab. Dan yang terakhir yaitu inovasi dan penciptaan. Oke, selanjutnya pertanyaan terakhir oleh Khairul Yani. Bagi saya ini mungkin pertanyaan terakhir ya dari saya. Saya ingin bertanya, adakah hubungan antara sains dan agama? Tolong diperjelas dulu. Antara sains dan agama ini sangat berhubungan ya, sangat berhubungan sekali gitu. Karena dalam Al-Quran sendiri gitu ya, itu bukan hanya berbicara hukum-hukum Islam, tapi juga ada ilmu-ilmu yang berkaitan dengan sains gitu. Makanya ada surah namanya Al-Hadid gitu, surah tentang besi gitu ya. Bahkan bagaimana alam itu ada itu juga diterangkan gitu dalam Al-Quran gitu. Jadi sangat erat hubungannya antara sains dan Islam kayak gitu. Dan sebenarnya ilmu-ilmu sains itu dulunya itu dari Islam gitu. Cuman karena perpustakaan yang paling besar dulu dihancurkan sehingga tidak ada lagi jejak-jejak para ilmuwan Islam, sehingga ilmu-ilmu yang berkaitan dengan ilmu sains itu malah dicaplok oleh orang-orang yang non Islam seperti itu. Oke. Demikian yang dapat kami wawancarai
kami memberi terima kasih kepada Ustazah yang telah bersedia kami wawancarai. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum.